Perkenalkan, nama saya Juliana Stopur dengan NIM 3233111057. Saya sebagai pemateri keempat. Keduanya. Perkenalkan, nama saya Agus Trio Mangganangkat dengan NIM 3233111056. Saya pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Rohana Manalu dengan NIM 3232411003. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama ya. Sri Kasih Merakit dengan NIM 3233311015. Di sini saya pembaca kesimpulan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian keluarga. Keluarga adalah cermin kecil dari masyarakat dalam sebuah negara. Ketika semua anggota keluarga memiliki karakter positif, etos kerja yang kuat, dan kompetensi yang baik, hal ini akan menjadi pendorong kemajuan peradaban di dalam negara tersebut. Sebaliknya, jika anggota keluarga kurang memiliki karakter dan etos kerja yang positif, ini dapat mengakibatkan kemunduran masyarakat dan membuat negara sulit mencapai kemajuan yang diharapkan keluarga, jauh lebih dari sekedar sekumpulan individu. Adapun fungsi keluarga sebagai sosialisasi dan pendidikan, mengajarkan anggota keluarga dari mulai lahir hingga menjadi dewasa yang memiliki pribadi yang baik. Keluarga memiliki tugas mengajarkan setiap anggotanya dari waktu ke waktu guna menjadi pribadi yang baik sebelum mereka terjun ke dalam kehidupan masyarakat yang sebenarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai dalam fungsi keluarga. Yang pertama, fungsi keagamaan, yaitu iman, yang berarti mempercayai keberadaan Tuhan dalam mengamalkan ajarannya. Selanjutnya, takwa, itu mengacu pada pelaksanaan semua yang diperintahkan dan menjauhi semua larangan yang diajarkan oleh agama kita. Selanjutnya, kejujuran, yaitu kita harus memiliki rasa jujur atau rasa kejujuran yang agar orang lain agar kita tidak merugikan orang lain saat kita berbohong. Yang selanjutnya itu tenggang rasa, yang dimana kita harus memahami karakter orang-orang lain dan agar kita suatu saat tidak akan membuat orang-orang lain merasa sakit hati kalau kita tidak mengenal karakter orang tersebut. Yang selanjutnya itu rajin, yaitu kita harus bisa membagi waktu kita, di mana ada waktunya kita mengerjakan sesuatu yang bermanfaat kepada kita dan tidak membuatnya terbengkalai, karena itu akan bermanfaat bagi kita. Selanjutnya, fungsi sosial budaya. Yang pertama, toleransi dan saling menghargai. Kita harus saling memiliki toleransi dan menghargai, apalagi di Indonesia itu memiliki banyak agama, jadi kita harus sangat bertoleransi dan menghargai antar sesama kita menurut beragama agar tidak terjadi bentrok antara agama tersebut. Yang selanjutnya, sopan santun. Kita harus sopan terhadap orang agar kita juga disegani oleh orang tersebut, seperti kata pepatah, Anda sopan kami segan. Selanjutnya, gotong royong, yaitu kita harus memiliki jiwa kebersamaan. Misalnya dalam melakukan suatu pekerjaan kita menggunakan gotong royong agar pekerjaan tersebut lebih terasa mudah. Selanjutnya, kerukunan dan kebersamaan. Kita harus memelihara kerukunan dan kebersamaan agar tidak terpecah belah dan tidak mudah menjadi rusak antar persahabatan kalau adanya oknum lain yang masuk ke tempat kita. Selanjutnya, peduli. Kita harus memiliki rasa peduli terhadap sesama kita, karena suatu saat juga kita pasti akan membutuhkan pertolongan orang lain. Selanjutnya, cinta tanah air. Kita harus cinta terhadap tanah air kita, karena kita hidup di sini sudah lama. Dan kalau tidak kita yang mencintai tanah air kita sendiri, jadi siapa lagi yang mencintai? Selanjutnya, fungsi cinta kasih. Yang pertama, empati, yaitu kita harus memahami dan dapat merasakan perasaan orang lain, serta kita harus memiliki keinginan untuk membantu mereka. Selanjutnya, akrab. Kita harus
memiliki kebersamaan atau keakraban terhadap orang lain agar kita tetap memiliki kasih antar sesama. Selanjutnya, pemaaf. Kita harus saling memaafkan antara satu sama lain karena tidak menutup kemungkinan kita pernah berbuat salah terhadap orang lain juga. Selanjutnya, kesetiaan. Kita harus setia terhadap misalnya teman kita atau pasangan kita, dan agar kita tidak dicabur oleh orang lain. Selanjutnya, tanggung jawab. Kita harus memiliki rasa tanggung jawab atau rasa peduli kepada apa yang kita kerjakan dan apa yang sudah kita lakukan. Karena tanggung jawab ini sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Itu melatih kita dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari dan agar kita tidak dicampur oleh orang lain. Selanjutnya, fungsi sosialisasi pendidikan. Pertama, kita harus menanamkan kepercayaan diri terhadap anak-anak kita agar tidak bergantung pada orang lain nantinya, dan itu memiliki rasa bangga terhadap apa yang sudah dijalankan oleh diri sendiri, dan kita juga harus mengajarkan kerajinan terhadap anak kita nanti agar tidak bergantung pada orang lain, agar tidak menjadi seorang yang pemalas seperti yang dikatakan kalau pemalas itu rezekinya bisa dipatok ayam. Selanjutnya, fungsi ekonomi. Kita harus mengajarkan kehematan, ketelitian, disiplin, dan kepedulian dan kegigihan. Misalnya kita harus mengajarinya cara berhemat menggunakan uang dan teliti kemana uang tersebut dipakai, disiplin dan tidak membeli sembarangan barang, peduli terhadap ekonominya, dan gigih dalam mencari rezekinya suatu saat nanti. Selanjutnya, fungsi pembinaan lingkungan. Yang pertama, kebersihan, pengelolaan, dan pelestarian. Kita harus mengajarkan bagaimana itu kebersihan, bagaimana mengelola misalnya ada taman depan rumah, bagaimana mengelolanya dan melestarikan misalnya bunga-bunga dan hewan-hewan yang ada agar tidak misalnya depan rumah menjadi kotor dan menjadi banyak sampah. Nah, kita harus pintar mengelolanya, dan sebaiknya kita mengajarkan mana sampah yang bisa daur ulang dan mana sampah yang tidak bisa daur ulang, dan mana sampah limbah yang harus segera dibuang. Sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya kepada rekan saya, terima kasih. Yang keempat yaitu materi mengenai penerapan nilai 8 fungsi keluarga. Yang pertama, penerapan nilai agama. Dalam keluarga terdapat potensi untuk mengajarkan nilai-nilai keagamaan yang ditunjukkan oleh pelaksanaan berbagai kegiatan ibadah di rumah serta adanya pendidikan agama bagi anggota keluarga. Yang kedua, penerapan nilai sosial dan budaya. Keluarga sebagai unit terkecil dalam kehidupan masyarakat berperan sebagai tempat untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang positif di dalam kehidupan. Yang ketiga, penerapan nilai cinta kasih. Dalam lingkungan keluarga, rasa cinta dan kasih sayang antara orang tua dan anak dapat dijadikan dasar untuk membentuk perilaku dan sikap yang saling menghormati, menghargai, dan membangun rasa kebersamaan. Yang keempat, penerapan nilai perlindungan. Peran orang tua sebagai individu yang sangat dekat dengan anak-anak membentuk ikatan emosional yang memberikan rasa aman dalam anggota keluarga. Yang kelima, penerapan nilai reproduksi. Meningkatkan pendidikan mengenai reproduksi yang sehat dan baik untuk anggota keluarga maupun bagi masyarakat sekitarnya. Yang keenam, penerapan nilai sosialisasi dan pendidikan. Orang tua sebagai orang pertama kali dikenal oleh anak sebelum mengenal masyarakat sekitarnya, mereka memiliki kewajiban dan tanggung jawab utama dalam memberikan pendidikan. Yang ketujuh, penerapan nilai ekonomi. Menjalankan aktivitas ekonomi baik di dalam maupun di luar keluarga untuk mendukung kelangsungan dan perkembangan kehidupan keluarga. Dan yang kedelapan, penerapan nilai lingkungan. Membina kesadaran sikap dan praktik pelestarian lingkungan internal maupun eksternal keluarga.
Kesimpulan yang kami dapat ialah bahwa keluarga memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan anggotanya dalam berbagai aspek kehidupan seperti fisik, emosional, sosial, ekonomi, dan spiritual. Fungsi-fungsi keluarga tersebut saling terkait dan saling memengaruhi, menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan anggota keluarga. Dengan pemahaman yang mendalam tentang fungsi-fungsi tersebut, kita dapat memperkuat hubungan keluarga dan menciptakan lingkungan yang harmonis dan berdaya.